Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Puja dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di musola ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, adik-adik, di sini Umi akan menyampaikan materi kultum yang kedua. Di sebelumnya, Umi ingin bertanya dulu sama adik-adik. Siapa yang sayang sama kedua orang tuanya? Ini yang nggak tunjuk tangan, sayang nggak sama orang tuanya? Saya, kalau saya mau nggak tunjuk tangan, Alhamdulillah berarti sayang semuanya sama ayah dan ibu ya. Hari ini Umi akan membahas tentang birrul walidain. Ada yang tahu nggak birrul walidain itu apa? Birrul walidain itu maksudnya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, lanjut Umi mau bertanya, kalian tahu nggak siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Iya, betul sekali, orang tua atau ayah dan ibu, atau bapak, mama, bapak, ibu. Ya, sama saja. Jadi orang tua itu sangat berjasa dalam kehidupan kita. Nanti kalau ingin bilang anak soleh, kalian jawab siap gitu ya. Anak soleh Siap. siapa yang sayang ibu bilang sayang. Saya. Siapa yang sayang ayah bilang sayang. Saya. Siapa yang cinta keduanya, mari kita berbakti. Kalau kau sayang orang tua bilang siap. Siap. 2 kali. Siap. Iya. Lagi 3 kali. Siap. 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 5 kali. Siap. 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 Oke, kalian tahu mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena itu tadi, orang tua itu sangat berjasa dalam hidup kita. Dari ibu dulu, ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, kemana-mana membawa perut besar. Kemudian setelah itu melahirkan itu sangat sakit banget. Taruhannya nyawa hanya untuk melahirkan kita. Tapi ibu itu rela, dengan sukarela menahan, bertaruh nyawanya hanya untuk melahirkan kita, untuk bertemu dengan kita. Kemudian tidak berhenti di situ, ibu merawat kita dari kecil, menyusui, memberi makan. Kemudian ibulah yang paling khawatir kalau kita sakit. Betul apa betul? Betul. Kemudian ayah juga tidak kalah berjasanya dengan ibu. Ayah setiap hari pergi bekerja, pergi pagi, pulang sore, atau mungkin ada yang sampai pulang malam. Ada nggak yang ayahnya pulang malam? Ada. Nah itu, untuk apa ayah kita pergi pagi pulang malam? Yaitu untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Ya betul, untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu kita harus berbakti kepada orang tua.
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan kita untuk tidak menyembah selain kepada Dia, wa bil walidayni ihsan. Dan hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua. Jadi di sini sudah jelas Allah telah memerintahkan kita jangan sampai kita tuh menyembah selain kepada Allah. Karena itu termasuk perbuatan syirik. Dan kata terakhirnya yaitu wabil walidaini ihsan. Hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ada tahu nggak bagaimana sih cara kita berbakti kepada orang tua? Tidak melawan, tidak melawan. Satu, Tidak melawan. tidak melawan ini. Kok istighfar? Kalau berbakti pada orang tua kita tuh harus ngapain? Membantu orang tua. Iya. Betul sekali. Jadi ada beberapa cara untuk kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama, yaitu ketika kita berbicara kepada orang tua, berbicaralah dengan sopan dan santun. Jangan sampai kita berbicara kepada orang tua, kita meninggikan suara kita. Ayo, siapa yang pernah kalau bicara sama orang tua itu kayak orang yang teriak-teriak? Ada nggak? Jadi kalau kita berbicara dengan orang tua itu harus dengan bahasa yang sopan, santun, baik. Kemudian apa lagi? Lemah lembut. Jangan sampai kita berbicara kepada orang tua tentang kalangan hal-hal yang tidak baik. Kemudian itu cara yang pertama. Cara yang pertama tadi apa? Iya, bicara dengan sopan. Kemudian cara yang kedua yaitu tidak membantah ketika dinasehati orang tua. Nah, ini sudah Allah jelaskan lagi dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Allah mengatakan, "Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma." Artinya apa? Artinya Allah mengatakan jangan kalian mengatakan kepada keduanya dan janganlah membentak mereka. Nah, di sini ada kata kepadanya, keduanya, kepada keduanya. Nah, yang dimaksud kepada keduanya ini adalah kedua orang tua kita. Bayangkan saja, Allah mengatakan kita tidak boleh mengatakan kita berkata saja itu tidak boleh, apalagi kita berkata yang bisa menyakiti kedua orang tua. Misalnya nih, ketika orang tua kita menasehati kita, nah, udah sholat belum? Terus anaknya menjawab, belum bu. Sholat dulu dong nak. Sholat, karena waktunya sebentar lagi. Terus anak ini menjawab, nantilah bu, saya masih capek. Ibu ini cerewet sekali. Nah, itu boleh nggak kita bicara gitu? Ya, tidak boleh. Sedangkan Allah tadi berkata
Artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah kedua orang tuaku seperti mereka menyayangiku sewaktu kecil. Nah, jadi kita sebagai anak itu harus banyak mendoakan kedua orang tua, karena ketika seorang anak berdoa untuk kedua orang tuanya, itu ibarat tidak ada penghalang, dia langsung menembus langit. Jadi kita perbanyaklah berdoa yang baik-baik untuk kedua orang tua. Nah, apalagi banyak ulama yang mengatakan, hari ini di hari apa nih? Ini bulan Ramadan, dan ini hari apa ini? Hari Jumat. Nah, para ulama mengatakan di hari Jumat itu waktu-waktu yang baik untuk kita berdoa. Tepatnya itu setelah asar menuju maghrib. Nah, di waktu sela-sela itu adalah waktu yang mustajab. Apalagi di hari Jumat, dan ditambah ini sedang hujan. Kalau sedang hujan itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Apalagi ditambah lagi di bulan Ramadan. Jadi banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Ayo adik-adik, coba kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa. Ya Allah, sehatkan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, lindungi kedua orang tua kami. Jaga dan lindungilah kedua orang tua kami. Hindarkanlah dari segala mara bahaya, ya Allah. Berikanlah kebahagiaan dunia dan akhirat untuk kedua orang tua kami, dan berikanlah surga untuk kedua orang tua kami. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nanti adik-adik harus banyak-banyak berdoa ya untuk kedua orang tuanya, karena orang tua kita sudah banyak berjasa. Oke, ini hadiahnya sudah diantar, berarti ini tanda-tanda akan ada yang mendapatkan reward. Jadi di sini kakak, tadi Umi ya, pas sekarang jadi Umi dulu. Jadi sebelum Umi tutup, Umi mau bertanya. Nanti bagi yang mendengarkan Umi dari awal pasti akan bisa menjawab. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebentar. Pertanyaan pertama apa ya? Sebutkan cara-cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah dijelaskan. Tahan dulu, nanti Umi hitung. Nanti siapa yang cepat itu yang Umi tuju. Tangannya turun dulu ke bawah. Umi hitung ya. 1. Masih di bawah. 2. Masih 2. 2,5. Baru 2,5. Belum 3. 2/6. 3. Oke, Raisa dulu. Satu, berbicara dengan sopan di depan orang tua. Yang kedua, tidak membela orang tua. Tidak membela orang tua ketika orang tua nasihati. Yang ketiga, mematuhi
Alina tadi ya. Alina mau minta bantuan sama siapa? Minta bantuan sama siapa? Ayo siapa nih? Kakak-kakak yang beruntung yang ditunjuk oleh Alina ini. Oh itu sudah dapat ya? Itu siapa yang belum deh? Biar yang lain juga merasakan. Mbak Balkis, coba Mbak Balkis maju Mbak. Coba Mbak, bagaimana sih tadi doa kepada kedua orang tua? Betul. Oke, karena jawabannya betul, Umi ada hadiah kecil untuk kalian. Tapi jangan lihat dari bentuknya dan harganya ya. Semoga bisa dimanfaatkan. Hadiahnya nanti dapat jajanan, mau nggak jajanan? Enggak, aduh, nanti ada kakak satu lagi, nanti adek jawab ya. Sekarang boleh duduk. Baik, itulah materi yang Umi akan sampaikan, yaitu tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Jadi intinya kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, karena itu adalah perintah Allah yang sudah Allah jelaskan tadi dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Dan jika kita berbakti kepada orang tua dan sayang kepada kedua orang tua, maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada adik-adik telah memperhatikan